Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, berjudul Kita Bermegah Hanya Dalam Salib. Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pada inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita bermegah hanya dalam salib, sebagai petunjuk bagi kita untuk bermegah dalam salib Yesus untuk menghadapi hari esok dengan berani, adalah sebagai berikut. Pertama, alasan bermegah hanya dalam salib, karena Yesus telah memberikan dirinya sendiri kepada kita, sehingga terang yang bersinar dari Kalvari itu bisa memantul pada wajah kita. Adalah kesempatan kita juga untuk merasa bangga karena salib. Kesempatan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya yang memberikan dirinya sendiri kepada kita. Kemudian, dengan terang yang bersinar dari Kalvari yang bercahaya pada wajah kita, kita boleh keluar untuk menyatakan terang kepada mereka yang dalam kegelapan. Kedua, alasan bermegah hanya dalam salib, agar pikiran dan pengharapan, ketabahan dan iman kita dikuatkan dengan menatap waktu kedatangan Kristus yang tidak lama lagi, sekalipun kita akan mengalami penganiayaan dan penindasan. Paulus mengatakan kepada mereka, jemaat Tesalonika, bahwa ia menghadapkan mereka kepada gereja-gereja yang lain sebagai suatu teladan iman orang-orang yang sabar dan tekun, yang dengan berani menahan aniaya dan kekejaman, dan ia membawa pikiran mereka kepada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, bila umat Allah akan berhenti dari kesusahan dan kebimbangan mereka. Kami sendiri, ia menulis, bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ketiga, alasan bermegah hanya dalam salib, karena semakin dekat kita datang kepada Yesus, maka semakin lebih jelas kita melihat kesucian tabiatnya, dan semakin jelas kita melihat kebobrokan dosa, dan semakin berkuranglah kita untuk meninggikan diri sendiri. Demikianlah dengan semua orang yang memandang Kristus. Lebih dekat kita datang kepada Yesus, dan lebih jelas kita melihat kesucian tabiatnya, lebih jelas pula kita akan melihat kebobrokan dosa, dan makin berkuranglah kita untuk meninggikan diri sendiri. Akan ada pencapaian yang terus-menerus akan jiwa di hadapan Allah, suatu pengakuan yang terus-menerus, sungguh-sungguh, dan menyayat hati akan dosa dan merendahkan hati di hadapannya. Keempat, alasan bermegah hanya dalam salib, agar pikiran kita bisa mengerti untuk memperoleh pencapaian rohani yang tinggi dan kesempurnaan tabiat Kristen untuk melawan kejahatan terus-menerus dalam kehidupan ini. Pikiran manusia jarang bisa mengerti lebarnya dan dalamnya dan tingginya pencapaian-pencapaian rohani daripadanya yang mendapat pengetahuan ini. Tidak seorang pun perlu gagal untuk mencapai dalam lingkungannya kesempurnaan tabiat Kristen. Oleh pengorbanan Kristus, persediaan telah diadakan untuk orang percaya menerima segala perkara mengenai kehidupan dan kesalehan. Allah memanggil kita untuk mencapai ukuran kesempurnaan dan menempatkan di hadapan kita teladan tabiat Kristus. Dalam kemanusiaannya, disempurnakan oleh suatu kehidupan yang melawan kejahatan terus-menerus, Juru Selamat menunjukkan bahwa oleh bekerja sama dengan Tuhan, umat manusia dalam kehidupan ini dapat mencapai kesempurnaan tabiat. Inilah jaminan Allah bagi kita bahwa kita juga dapat mencapai kemenangan yang sempurna. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.